In 2022, I met Pada tahun 2022, saya bertemu dengan perwakilan Kremlin untuk pembicaraan rahasia di Moskow. Dan mereka menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Mereka bertanya bagaimana cara menghadapi politisi gila yang telah kehilangan kontak dengan realitas, yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan saya menjawab, Anda tidak bisa berurusan dengan orang-orang seperti ini. Itu tidak mungkin. Mereka harus dikeluarkan dari bisnis. Kita membutuhkan elit baru. This project is worth gefixed behind. And this is a project for 20, 25, 30 years. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara sekali lagi dengan Patrick Baap, salah satu jurnalis internasional terbaik dan paling kritis dari Jerman. Mr. Baap adalah penulis buku terlaris berbahasa Jerman, On Both Sides of the Front. Buku ini hanya tersedia dalam bahasa Jerman, tetapi itulah judul terjemahannya. Dalam buku ini, dia berbagi pengalamannya bepergian ke Donbass. This is Waste Dempewes Telewosen sebagai editor North German Broadcasting Company, NDR. Dan dia pernah bekerja sebagai dosen di dua universitas yang berbeda. Patrick, selamat datang kembali. Patrick, welcome back. Hello, Pascal. Ifemeni merely the meaning thing toreth. And adds Catherine's beseen wef. It's great having you, and it's great having you in English. The last talk we Senang sekali memiliki Anda di sini, dan senang sekali memiliki Anda dalam bahasa Inggris. Pembicaraan terakhir yang kami lakukan adalah dalam bahasa Jerman, dan kemudian diterjemahkan. Tetapi kali ini kami memutuskan untuk melakukannya sebaliknya. Kami mengatakan bahwa kami ingin fokus sedikit pada Donbass dan tingkat lokal dalam konflik ini. Karena, seperti yang kami bicarakan melalui email, interpretasi saya adalah bahwa kita memiliki setidaknya 3 konflik berbeda yang sedang berlangsung, bukan? Pada satu tingkat, kita memiliki perang struktural besar antara AS, NATO, dan Rusia. Kemudian kita memiliki perang tembak-menembak bilateral antara Rusia dan Ukraina. Tetapi kemudian pada tingkat ketiga, kita juga memiliki perang saudara, atau pernah ada perang saudara di dalam Ukraina di wilayah Donbass ini, bukan? Itu berlangsung lama, dan Anda tak tua berbeda dengan Donbass. Anda mengatakan kepada saya dalam pertukaran email, bahwa Anda melihat setidaknya 5 konflik. Bisa uns terus gemehaf melis tingkat-tingkat ini. Could you tell me how you see these levels? Yes, Pascal, I think the regional level. Ya, Pascal, saya pikir tingkat regional sangat terkait dengan tingkat geopolitik. Dan saya melihat 5 tingkat konflik yang berbeda yang berpuncak pada tabrakan historis dalam perang di Ukraina. Perang ini sekarang telah memasuki tahun keempat. Dan saya melihat 5 perang dalam satu. Pertama, perang saudara Ukraina yang dimulai dari 2013. Kemudian perang antara Ukraina dan Republik Separatis Donetsk dan Lugansk. Dan dari 2022, sampai Metaphorits Restanged. Carrier, and proxim thankis, nor, and uzibat sound. Beaten in pores, that we were panical in Badeth. The global economic war over the decline of the West. For example, the unipolar world with the United States. Misalnya, dunia unipolar dengan Amerika Serikat sebagai hegemon dan negara-negara BRIC yang sedang berkembang berusaha untuk menciptakan dunia multipolar. Dan kelima, perang elit barat melawan rakyat mereka sendiri, perang kelas. Setiap perang juga merupakan perang kelas. Jika Anda mau, saya bisa menjelaskan itu karena poin pertama sangat menarik. Ini diremehkan dalam media propaganda barat dan politik barat. Perang saudara di Ukraina dimulai paling lambat dengan kudeta di Maidan. Kudeta ini direncanakan jauh sebising sembunyi dan diatur oleh Amerika Serikat, oleh NATO, dan Uni Eropa. Ini melanggar dengan intervensi pihak terlebih. Sisanya bersekongkol dengan Indonesian dan fasis Ukrainsi. With Ukrainian ultra-nationalists and fascists. These Galician ultra-nationalists and fascists. Para ultranasionalis dan fasis Galicia ini membawa demonstran militan dan ribuan senjata ke Maidan. Sebelumnya, gudang senjata dan kantor polisi di Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Ternopil telah dijarah.
Menurut pernyataan mereka sendiri, mereka ingin memulai perang saudara jika Maidan gagal, seperti yang ditemukan oleh Nikolai Petru yang Anda kenal dengan baik. Sektor kanan bertanggung jawab atas pembunuhan di Maidan. Sekitar 100 orang tewas. Ini karena para penembak jitu berada di gedung-gedung yang diduduki oleh sektor kanan. Hal ini ditunjukkan oleh investigasi mendetail dari Profesor Ivan Kachanovsky dari Universitas Ottawa. Professor Ivan Kachanovsky from the University of Ottawa. Immediately after the coup, a wave of violence. Segera setelah kudeta, gelombang kekerasan melanda seluruh negeri, terutama di Ukraina Timur, di mana orang-orang keturunan Rusia tinggal. Ada serangan kekerasan dengan banyak korban jiwa di Odessa, Mariupol, Zaporizhia, dan kota-kota lainnya. Hal ini menyebabkan pembentukan milisi pertahanan diri di Ukraina Timur, yang memperoleh senjata karena polisi dan milisi menunjukkan solidaritas dengan mereka, dan unit bersenjata membelot. Pemerintah pusat di Kiev mengandalkan kekerasan sejak awal dan melancarkan operasi anti-teror yang disebut-sebut terhadap para pemberontak mulai 6 April 2014. Ini menandai dimulainya pertempuran melawan penduduk di Donbas, di mana setidaknya 14.000 orang, termasuk 3.400 warga sipil, tewas. In Donbas, in which at least 14,000 people, including 3,400 civilians, were killed by 2022. Pada tahun 2022, sebelum serangan Rusia, ini melanggar larangan piagam PBB terhadap penggunaan kekuatan dan memungkinkan untuk berbicara tentang percobaan genosida. Para pemberontak merespons dengan memproklamasikan Republik Donetsk dan Lugansk, dan pemisahan ini dikonfirmasi oleh 2 referendum pada Mei 2014. Pemisahan bagian dari suatu negara juga dimungkinkan di bawah hukum internasional, meskipun bertentangan dengan kehendak pemerintah pusat. Barat juga termiskin di Kosovo. Bentukan Republik Independen Donetsk dan Lugansk menandai perang persen. Marks the end of the civil war process. The second stage began at the end of April 2000. Tahap kedua dimulai pada akhir April 2014. Fase perang antara Ukraina sebagai pihak yang berperang di satu sisi dan Republik Lugansk dan Donetsk yang didukung secara ekonomi, politik, dan secara tidak langsung juga militer oleh Federasi Rusia. Mantan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg juga mengonfirmasi hal ini kepada Parlemen Eropa pada 7 September 2023. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Stoltenberg, tidak ada pasukan Rusia yang terlibat Februari 2022. Ada sukarelawan di sekitar Igor Girkin misalnya, dengan julukan Strelkov. Ada tentara bayaran Wagner, tetapi tidak Vladimir Guler. There were Wagner mercenaries, but no regular units. The Minsk Agreement was an attempt. Perjanjian Minsk adalah upaya untuk memberikan Ukraina sedikit ruang bernapas, karena unit-unit Ukraina dikepung oleh pemberontak di dekat Debaltseve pada musim dingin 2014 hingga 2015. Dan untuk memberi Kiev waktu untuk mempersenjatai kembali, seperti yang dijelaskan oleh mantan Kanselir Jerman Merkel dan mantan Presiden Prancis Hollande. Perjanjian ini tidak pernah dihormati oleh pihak Ukraina. Pada Februari 2022, Rusia juga meninggalkan perjanjian Minsk dan campur tangan langsung dengan menginvasi Ukraina. Ini menandai awal dari bagian kedua perang antara Ukraina di satu sisi dan Republik Donetsk dan Lugansk, serta Federasi Rusia di sisi lain. Tingkat ketiga adalah perang proksi antara Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa dan Rusia. US Secretary of State Marco Rubio and Trump's special envoy. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan utusan khusus Trump Keith Kellogg sekarang berbicara tentang perang proksi, seperti halnya mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ekonom Jeffrey Sachs dan banyak sejarawan lainnya, seperti Richard Sakwa, Nikolai Petro, dan Keith Vander Pijl mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah berusaha menarik Ukraina ke dalam orbit ekonomi barat dan mempersenjatainya secara militer sebagai benteng melawan Rusia sejak kemerdekaannya pada tahun 1991. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam Ukraina dan mengepung Rusia. Ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan posisi hegemonik Amerika Serikat karena dalam dunia unipolar hanya bisa ada satu kekuatan utama, Washington. There can only be one leading power. Washington. The leading power sets the rules,
Everybody else has to submit. Kekuatan utama menetapkan aturan. Semua orang lain harus tunduk. Amerika Serikat telah kalah dalam pertempuran ini. Pada Februari 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui bahwa kita hidup di dunia multipolar. Negosiasi sekarang berlangsung di Riyadh, bukan hanya untuk perdamaian di Ukraina saja, tetapi klaim sedang dipertaruhkan di seluruh dunia. Tingkat keempat adalah perang ekonomi global yang dilancarkan oleh Barat melawan negara-negara BRICS yang dipimpin oleh Rusia dan China. Barat juga telah kalah dalam pertempuran ini. 15 paket sanksi hingga saat ini dengan total 30.000 sanksi ditujukan untuk mengisolasi Rusia. Namun, mereka terbukti menjadi bumerang. Tanpa minyak dan gas Rusia yang murah, ekonomi Jerman khususnya tidak lagi kompetitif. German economy in particular is no longer competitive. Same with the blowing up of the Nord Stream pipeline. Dengan meledaknya pipa Nord Stream, yang menurut jurnalis Seymour Hersh disalahkan pada negaranya sendiri, Amerika Serikat, jebakan energi telah menutup rapat bagi Jerman. Sanksi-sanksi tersebut tidak memberikan efek. Ekonomi Rusia ternyata sangat tangguh. Dari 193 negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 40 yang bergabung dengan sanksi. Sementara 153 lainnya terus bekerja sama dengan Rusia. Bukan Rusia yang terisolasi, justru Barat. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa menulis, Barat bersatu terpisah dari yang lain. Sementara itu, Rusia memperluas hubungan ekonominya dengan Asia. Pemecah es bertenaga nuklir baru sedang dibangun di St. Petersburg. Saya melihat itu untuk membuat jalur utara dapat dilalui oleh kapal tanker sepanjang tahun. To make the northern passage navigable for tankers all year round. New pipelines are being built to China. New railroad Pipa baru sedang dibangun ke China. Jalur kereta api baru sedang dibangun antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Dalam skala global, kekuatan ekonomi secara bertahap bergeser dari Eropa dan Amerika Serikat ke Asia Tenggara. Lebih dari 3 miliar orang tinggal di sana. Pangsa penciptaan nilai Amerika Serikat dan Eropa menurun, sementara China khususnya menjadi semakin kuat secara ekonomi. Amerika Serikat berusaha menstabilkan ekonominya dengan mengorbankan orang Eropa. Akibatnya apa? Eropa menjadi teroris King Washington, the Fiyakai Fourth Dagang Rusia, yang tua bami blitzit karmshan hampathis ke Asia. Things that try memberiat pejade to the negara NATO, tumam de Eropa, being small, Kirwen, bin siunan, dan stas meningay hitistor biawth. employees and pensioners and the middle class as a whole. The European Union, the United States and Germany. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jerman telah membiayai perang di Ukraina dengan ratusan miliar. Rekonstruksi juga akan menelan biaya ratusan miliar, dan semakin banyak uang yang dihabiskan untuk persenjataan. Uang ini hilang dari konsumsi, jaminan sosial, pensiun, pendidikan, dan infrastruktur. Ini bukanlah Keynesianisme militer karena ide-ide John Maynard Keynes ditujukan untuk memperkuat permintaan masyarakat. Seperti yang Anda lihat, perang di Ukraina juga merupakan perang yang dilancarkan oleh pemerintah dan korporasi melawan rakyat mereka sendiri. Perang ini adalah serangan terhadap kelas menengah dan orang miskin, dan itu merampas miliaran dari mereka dan memberi makan kompleks industri militer di Amerika Serikat. Ini adalah perang kelas. Inilah 5 tingkat perang yang saya lihat di Ukraina. Levels of war I see in Ukraine. Thank you very much for this comprehensive and also Terima kasih banyak atas gambaran yang komprehensif dan juga sangat baik yang Anda berikan kepada kami. Saya tahu saya mengatakan kita akan berbicara tentang Donbas. Tetapi, karena apa yang baru saja Anda katakan, saya perlu bertanya kepada Anda. Salah satu hal yang benar-benar membuat saya terkejut sekarang adalah bahwa setelah semua sanksi terhadap Rusia yang gagal ini, dan setelah semua pertumpahan darah yang telah kita saksikan, dan Eropa bersedia dan siap untuk menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya, kita sekarang berada pada titik di mana Amerika Serikat juga mencoba untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi OVA lebih jauh, bukan? Menerapkan tarif juga pada orang Eropa yang sudah kehilangan jalur energi mereka ke Rusia. Dan, tentu saja, kesepakatan mineral dengan Ukraina, yang merupakan usaha paling kejam dan paling neokolonial yang pernah saya lihat dalam hidup saya, diterapkan pada negara Eropa. Bukan, kita telah melihatnya dengan orang Eropa melakukannya ke Afrika dan melakukannya ke Asia.
Saya tidak bisa mengingat ada yang mencoba melakukan sesuatu seperti ini. Semacam memaksa sebuah negara untuk menyerahkan semua kekayaannya selamanya kepada kekuatan besar di Eropa. Menurut saya, perang ini tidak hanya diarahkan melawan Rusia, ini juga diarahkan melawan Eropa, setidaknya dari sisi AS. Bagaimana menurut Anda? At least from the US side, or how do you see it? This is absolutely correct. And responsible Ini benar sekali. Mereka yang bertanggung jawab di Eropa adalah elit transatlantik yang korup. Mereka membangun karier dengan lebih melayani Amerika Serikat daripada melayani negara mereka sendiri, dan mereka dipromosikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Misalnya, Annalena Baerbock harus hadir di Washington di sebuah lembaga pemikir, dan mereka harus menyampaikan posisi politik mereka, menjelaskan posisi politik mereka. Denny Ten, memtryggvist in berbadzing withdrawn to German. Nyade, this is Smith that Schwapath have a broken their elite politik globe. Yang vini mlagara maya was nay. which are far from serving their own countries. Is this a result? Apakah ini hasil dari cara Eropa? Pada dasarnya, Uni Eropa berkembang, Anda tahu, dan cara negara-negara Eropa mulai mengembangkan organisasi supranasional seperti UA dan organisasi internasional seperti NATO, di mana tiba-tiba posisi menjadi tersedia, di mana individu dapat menjadi lebih berkuasa atau lebih penting, dan elit dapat menjadi lebih penting di dalam institusi daripada di dalam negara mereka sendiri. Sama seperti akan mustahil bagi mantan Perdana Menteri Estonia untuk tiba-tiba mengambil peran besar dalam urusan Eropa, jika bukan karena UA. Dan institusi-institusi ini, bagaimanapun, semuanya terikat dengan Amerika Serikat, dan dikendalikan, tentu saja, dengan kekuasaan yang pada akhirnya berada di Washington. Of course, ultimately with power lying in Washington. Yes, I think so. This is one level. Ya, saya pikir begitu. Ini adalah satu tingkat. Dan tingkat lainnya adalah soft power Amerika. Banyak elit Jerman dan elit Eropa juga dididik di organisasi dan yayasan transatlantik, seperti German Marshall Fund, Young Global Leaders, atau yayasan miliarder Soros, seperti Renaissance Foundation. Dan ada ratusan yayasan semacam itu. Mereka tidak dipaksa, mereka mendapatkan tawaran. Mereka menerima undangan transatlantik untuk pertemuan ilmiah, perjalanan penelitian, dan semua itu. The sea that you anti di Atlantic Brücke. In Atlantikbrücke. And these organizations Dan organisasi-organisasi ini sejalan dengan kepentingan negara, lembaga pemikir, dan organisasi non-pemerintah yang dibiayai secara tidak langsung oleh pemerintah. Ini membentuk aparatus ideologis besar di semua tingkatan, tidak hanya di tingkat UA atau tingkat negara. Di bawah tingkat negara, ada banyak organisasi non-pemerintah. Dan organisasi non-pemerintah yang dibayar oleh negara ini menyediakan pekerjaan bagi akademisi muda. Dan itulah rahasianya. It's this gap in endures in the ass. It's Simon Burduge. That's the whole secret. It's open to your eyes. You just have to see it. It's ideological colonialism. Ini adalah kolonialisme ideologis yang telah dipupuk selama 40-50 tahun. Anda tahu, generasi-generasi ini bukan? Dan hanya mendistribusikan uang, tetapi pastikan bahwa mereka secara ideologis tetap sejalan. Dan jika orang-orang keluar, seperti Ulrich Gero dan sebagainya, mereka tentu saja tidak akan pernah terlihat lagi dalam struktur-struktur ini, bukan? Again within these structures, right? Yes, my friend Ulrike was part of the Ya, temanku bagian dari aparatus ideologis ini. Tapi suatu hari dia mulai meragukannya. Dan dari satu hari ke hari berikutnya, dia menjadi orang luar. Dia tidak punya teman lagi. From one day to the other. She had no friends anymore. And she used to be Dan dia dulu sering tampil di semua acara bincang-bincang di Jerman, bukan? Yang terbesar, yang paling penting. Dan sekarang, masa-masa itu sudah berlalu karena dia tidak sejalan lagi. Secara ideologis, oleh karena itu Anda dijatuhkan seperti kentang panas. You're dropped like a hot potato. And that's an interesting point because the Dan itu adalah poin yang menarik, karena media propaganda, media arus utama, sepenuhnya sejalan dengan propaganda NATO dan narasi dari aparat keamanan. Ini yang ditunjukkan oleh ilmu media, dan Anda bisa melihatnya di mana-mana. Ulrike hanyalah salah satu contoh yang sangat baik. Poin krusial dari sudut pandang saya adalah Perang Irak Kedua pada tahun 2003, ketika Kanselir Jerman saat itu, Gerhard Schröder,
Presiden Prancis Chirac, dan Presiden Rusia Putin akan merugikan Amerika Serikat dan menyerang Irak. Kemudian Washington berbicara tentang Eropa lama dan Eropa baru. Ini aminal giit Amerika. Memakulik ulang lit Eropa. Ini semua terjadi di Turogring. The European elites, this shouldn't happen anymore again. That was the main part. Well, Itu adalah bagian utamanya. Maksud saya, semua ini saling berkaitan. Ini hanya berarti bahwa tidak ada solusi mudah untuk itu, karena kolonialisme ideologis ini tentu saja sekarang sudah mendalam di tulang-tulang Eropa. Tapi itu juga menjelaskan mengapa Eropa sekarang begitu terguncang. Mengapa semua orang ini tidak mengerti apa yang terjadi pada mereka. Tapi mungkin lihat, kita harus fokus sedikit pada Donbas. Karena Anda sebenarnya menghabiskan banyak waktu di sana, bukan? Dan Anda pergi ke sana berkali-kali. Dan saya benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman Anda. Bagaimana Donbas hidup sebelumnya, bagaimana Donbas sekarang, dan kapan terakhir kali Anda berada di sana? And when were you there for the last time? Well, the last time I was there last year in October. Nah, terakhir kali saya berada di sana adalah tahun lalu pada bulan Oktober 2023. Dan saat ini saya sedang menulis buku tentang itu. Saya sudah beberapa kali ke Donbas dan beberapa kali ke Ukraina. Saya sudah tak terhitung kali ke Rusia sejak 19 babam. Buku saya, kedua sisi dari sebuah front, didasarkan pada dua dari perjalanan ini. Nah, ini adalah cerita panjang. Saya telah bekerja untuk penyiar publik Jerman Utara sejak 1997. Ada majal yang menulis acara di sekitar Laut Baltik yang disebut Baltic Report. Untuk program ini, pemimpin redaksi mengi antara tempat perwisata Baltik dan Skandinavia. Sebenarnya itu adalah program wisata, tetapi saya membuat film tentang neo-Nazi Rusia, pengangkutan minyak ilegal, perdagangan ilegal paspor Uni Eropa, tenggelamnya Kursk, dan semua itu. About the sinking of the Kursk and all that. And that gave me contact to Russian colleagues and to Dan itu memberi konteks dengan rekan-rekan Rusia dan banyak orang di Rusia dan Ukraina. Jadi, saya belajar meneliti di Rusia dan menemukan sumber sendiri. Ini membuat pekerjaan saya di Don jadi mungkin. Itulah sebabnya saya juga tahu bahwa cara media Barat menggambarkan perang di Ukraina pada dasarnya adalah propaganda NATO. Kita harus ingat bahwa perang ini terjadi pada 3 tingkat. Tingkat pertama adalah konflik militer di lapangan. Yang kedua adalah perang ekonomi melawan Rusia. Poin ketiga adalah perang propaganda. Media tidak netral dalam perang propaganda ini, tetapi merupakan pihak dalam perang tersebut. Itu adalah poin penting. Kesan utama saya sangat berbeda dari apa yang disediakan media dalam hal disinformasi, harus saya katakan. Mereka tidak memberikan informasi dengan benar. Disinformation, I have to say, they don't inform. No, but they did a very good job. Tapi mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melakukan propaganda mereka. Karena Anda tahu, propaganda Soviet pada masa Soviet mudah dikenali oleh warga Soviet. Setidaknya sejauh yang saya tahu dari bacaan tentang masa-masa itu dan juga lelukon yang beredar dan sebagainya. Tapi propaganda Barat hampir tidak banyak orang yang mengidentifikasinya. Maksud saya, siapapun yang menonton program ini, siapapun yang menonton beberapa program lainnya melakukannya. Tapi saya akan mengatakan bahwa mungkin sekitar 70% hingga 80% di Eropa percaya bahwa kerangka umum dari apa yang Anda dapatkan di ARD, ZDF, semua perusahaan penyiaran Jerman, kurang lebih akurat dengan beberapa masalah. Mereka tidak memahami seberapa dalam penyesatan atau pengendalian narasi itu terjadi. Bagaimana dengan Donbas, misalnya? Bisakah Anda memberikan beberapa evaluasi tentang bagaimana Donbas digambarkan di Barat dibandingkan dengan kenyataan yang said di sana? In the West versus what is actually reality there? Yes, 80% of the German population. Ya, 80% dari populasi Jerman ingin percaya. Dan ini jauh dari kenyataan. Saya bisa menjelaskan itu secara rinci. Media propaganda mengabaikan prasejarah perang dan alasan sebenarnya untuk perang dengan mengabaikan kudeta Maidan dan tanggung jawab NATO dan Amerika Serikat. Mereka tidak melihat situasi sosial populasi di Ukraina. Mereka salah menggambarkan situasi militer dan berperilaku tidak bermoral karena hasutan perang mereka bertanggung jawab atas ratusan ribu kematian. Mereka salah menilai suasana hati populasi di Ukraina dan di Donbas.
Mereka menyembunyikan genosida budaya, tindakan balasan terhadap gereja ortodoks, pembakaran buku, penghancuran monumen penyair Rusia, dan kultus bandera, serta fasisme yang menonjol. Russian poets, the pronounced cult of Bandera and fascism. They do not provide information about the boomerang. Mereka tidak memberikan informasi tentang efek bumerang dari sanksi dan perang ekonomi melawan Rusia yang berisiko kalah oleh Barat. Mereka tidak memberikan informasi tentang kepentingan geopolitik Amerika Serikat yang telah membagi wilayah Eropa, wilayah Eurasia, selama lebih dari 100 tahun dan ingin mencegah kerjasama erat antara Rusia dan Jerman. Khususnya, upaya oleh kaum neokonservatif AS dan pemerintahan Biden untuk mempertahankan tatanan dunia unipolar dengan Amerika Serikat sebagai hegemon, dan oleh karena itu melemahkan Rusia melalui perang di Ukraina, untuk kemudian beralih ke China sebagai lawan utama. Mereka meremehkan bahaya konflik nuklir. Mereka berbagi kebutaan apokaliptik dari para politisi kita. Share the apocalypse blindness of our politicians. The mainstream media in all NATO countries Media arus utama di semua negara NATO menyelaraskan diri dengan propaganda NATO seperti serbuk besi dengan magnet. Mereka berbagi perspektif neokolonial dari negara keamanan dan menyebarkan hasutan perang anti-Rusia dan rasis. Semua penelitian media menunjukkan hal ini. Mereka tidak memberikan informasi. Mereka memberikan informasi yang salah. Mereka memberikan disinformasi. Pekerjaan yang sangat buruk. Dan pengalaman saya di lapangan sangat berbeda. Nah, bagi saya, ini bukan pertama kalinya saya berada di zona perang. Sejak 99, saya berada di Balkan, di Kosovo, dan saya bekerja di Afghanistan. Dan saya belajar bagaimana menghadapi bahaya. Misalnya, di daerah di mana ada risiko ranjau, Anda tidak boleh buang air kecil di parit. Anda harus pergi ke belakang mobil, karena di parit bisa ada ranjau. Tapi perang ini jauh lebih berat daripada apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. But this war is much tougher than anything I've seen before. Drones, computer-controlled artillery, and Drone, artileri yang dikendalikan komputer, dan kecerdasan buatan telah sepenuhnya mengubah perang. Waktu bertahan rata-rata seorang prajurit infanteri di garis depan, seperti yang dilaporkan tentara, hanya 4 jam di Bakhmut. Hanya 4 jam. Ya Tuhan. Saya melihat Mariupol pada September 2022. Kota itu hancur. Menurut perkiraan saya, 60%. Banyak orang tinggal di ruang bawah tanah. Namun demikian, Rusia tidak berperang melawan penduduk sipil. Angka-angka menunjukkan hal itu. Tidak ada yang hidup dari jumlah korban. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencatat sekitar 20.000 korban sipil sejauh ini. Saya pikir ada banyak lagi. Banyak yang belum teridentifikasi sejauh ini. Namun ini adalah jumlah korban sipil terendah dibandingkan dengan semua perang besar sejak 1914. Apapun yang ingin dicapai Rusia dengan perang ini, mereka tidak berniat memusnahkan penduduk Ukraina. it does not intend to annihilate the Ukraine population. One just needs to compare the death count of Seseorang hanya perlu membandingkan jumlah kematian warga sipil yang baru saja Anda sebutkan di Ukraina dan Rusia, serta di wilayah Kursk, dan membandingkannya dengan kematian di Gaza. Maksud saya, bagi saya, itu jelas-jelas genosida. Dan hal yang gila adalah orang-orang Eropa terus mengatakan, oh tidak ada genosida yang terjadi di Gaza. Dan kasus ICJ oleh Afrika Selatan melawan Israel adalah konyol. Itulah yang mereka katakan. Dan di sisi lain, mereka mendukung kasus genosida di ICJ oleh Ukraina melawan Rusia. Ini ya adalah tingkat lain dari mencoba membuat kenyataan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tapi saya setuju dengan Anda. Maksud saya, Rusia pertama dan terutama melawan militer Ukraina, angkatan bersenjata, kelompok-kelompok berbeda yang terintegrasi. armed forces, these different groups that were integrated. The figures show that, and this is really a special military operation. Angka-angka menunjukkan hal itu. Dan ini benar-benar operasi militer khusus melawan pemerintah Ukraina dan melawan NATO di tanah Ukraina. Itulah intinya. Dan saya harus mengatakan, meskipun tank Jerman kembali beroperasi di Donbas hari ini, saya tidak mengalami permusuhan terhadap orang Jerman. Justru sebaliknya, orang-orang membuat perbedaan yang jelas antara rakyat dan pemerintah mereka. Menurut moto, pemerintah datang dan pergi, rakyat akan tetap ada. Tetapi di pos pemeriksaan di zona perang, ini benar-benar berbeda. Saya telah diperiksa beberapa kali dengan todongan senjata dan ditangkap beberapa kali.
saya ditahan. and arrested. Paspor Jerman saya mengidentifikasi saya kepada tentara sebagai anggota negara musuh. Kemudian saya disaring, yang disebut disaring. Itu berarti saya ditahan dan diinterogasi selama berjam-jam. That means I was detained and questioned for many hours. So far, As Rusi di Rusia. yes, absolutely, by Russian troops. So, and Ya, benar sekali. Oleh Rusia, oleh pasukan Rusia. Dan ya, di depan senjata. Dan sejauh ini, semua berjalan dengan baik. Tetapi di zona perang di mana ribuan orang telah tewas, nyawa manusia tidak lagi bernilai banyak. I had to realize Kemudian saya harus menyadari bahwa mayoritas orang di Donbas tidak merasa diduduki oleh tentara Rusia, tetapi dibebaskan. Beberapa tentara disambut dengan tangan terbuka. Sulit dibayangkan di barat dan bertentangan dengan propaganda NATO, tetapi dapat dijelaskan. Di Donetsk dan Luhansk, penduduk kecil dibombardir oleh tentara Ukraina sejak April 2012. Saya melaporkan ini iris stepped small. and 14. I've experienced this many times. After more than 10 years of shelling by Ukrainian artillery, Setelah lebih dari 10 tahun penembakan oleh artileri Ukraina, tidak mengherankan bahwa orang-orang melihat masa depan mereka di pihak Rusia. in Russia, Upah di Rusia 3 kali lebih tinggi. Ada standar hidup yang lebih tinggi. Di kota-kota seperti Mariupol atau Zaporizhia, unit-unit fasis seperti Batalion Azov telah mengganggu, memukuli, mengancam, dan menangkap penduduk sipil sejak 2012. Saksi mata telah mengatakan itu kepada saya berkali-kali. Wari sependuduk sipil mengalami maling, mervawat dan Rus sebagai pembebas. Hari jelaskan. the Russian army as liberators. Let's easy to explain. Can I ask you about something here? Bolehkah saya bertanya sesuatu di sini? Karena Donbas tentu saja adalah salah satu elemen penting dari perang mengerikan ini, atau salah satu hal yang membuat spiral eskalasi terus berputar. Namun, sesuatu yang selalu dilupakan dan tidak pernah disebutkan oleh media kita adalah bahwa selama 8 tahun antara 2014, ketika Donetsk dan Luhansk, dua wilayah atau oblast ini, pertama kali mengatakan kami ingin merdeka, hingga 2022, hingga sekitar 3 atau 4 hari sebelum operasi militer khusus, seluruh strategi Rusia adalah untuk mempertahankan mereka di sana. The whole strategy of Russia was to keep them in there. Russia did not recognize their Rusia tidak mengakui deklarasi kemerdekaan wilayah-wilayah ini. Mereka mengatakan, seperti tidak, tujuan akhir, seperti yang dinyatakan dalam perjanjian Minsk, adalah untuk menjaga kalian tetap di dalam Ukraina, memfederalisasi Ukraina, dan memastikan bahwa Ukraina tanpa Crimea tetap seperti adanya. Itu adalah seluruh strategi, yang merupakan strategi cerdas dari Rusia. Dan Anda telah mengunjungi tempat itu sebelum tahun 2022, dan kemudian setelahnya. Bisakah Anda tahu saya, apakah ada yang berubah di lapangan, mengenai bagaimana orang-orang memikirkan masa depan mereka dan diri mereka sendiri? Anda tahu, sebagai orang Luhansk, orang Donetsk, dan apa yang mereka tuju. Donetsk and what they were aiming for. So, I think Jadi saya pikir tidak ada yang berubah. Hasil dari penembakan oleh tentara Ukraina selama bertahun-tahun, lebih dari 8 tahun secara keseluruhan, membuat orang-orang di Donbas lebih dekat ke pihak Rusia. Pendapat umum yang saya dengar adalah bahwa Kremlin datang terlalu terlambat. Mereka seharusnya membantu kami pada tahun 2014 dan bukan pada tahun 2022. Kami menunggu terlalu lama. Putin datang terlalu terlambat. Ini adalah kesalahan. waited too long. Putin came too late. This was a mistake. That's what you Either how you spell so Mings, Brus, and Donbas. Donbas. Many times, yes, many times. Because Banyak kali ya, banyak kali. our children die. Karena orang-orang mengatakan kami melihat anak-anak kami mati, dan satu-satunya bantuan yang mungkin bisa datang dari Rusia. Standar hidup di Rusia jauh lebih tinggi daripada di Ukraina, dan tidak ada perbedaan bahasa. Banyak orang di Rusia memiliki kerabat di Donbas, karena ini adalah wilayah industri penting di Uni Soviet. Banyak orang di Donbas memiliki kerabat di Rusia, di Saint Petersburg, di Kazan, di Moskow, di Rostov-on-Don. Jadi hubungan mereka sangat dekat, dan mereka saling mengenal. Mereka tahu bagaimana kehidupan di kedua sisi perbatasan. Anda harus mengerti, semua wilayah di sebelah timur Dnieper bergabung dengan Republik Soviet Ukraina pada tahun 1922, karena pemerintah pusat Bolshevik di Moskow ingin menciptakan zona administrasi unik untuk membuat Dnieper dapat dilayari
Dan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air besar di dekat Zaporizhia, ia mulai beroperasi nanti Simpro 2. Dan ini Kenas, is statue of Russia, Kadaith. So these were Russian people, not Ukrainians. But when you were there, Stima will that dispatla itum buat hivsu gwowu. Apether to a papik sa durai apakamata passes bagna Ukraine to Russia, and a hapaka craik dwad. Dus matter growth both if we prang. and did that So Skemsuku. change also through the war? I suppose it must have. No, it changed. Tidak, itu berubah jauh sebelum perang. Setelah kudeta Maidan, itu berubah langkah demi langkah pada tahun 2014, 2016, dan 2016. Seorang wanita berkata kepada saya, kami juga orang Ukraina. Mengapa mereka tidak menembak kami? Mengapa menembak kami? 2015 and 16. A woman told me, we were Ukrainians as well. Why didn't they? Why did they shoot us? Why shoot us? Why did they shoot us and our children? Memat metayf with Ford Brogting. Skeng, thar ind pradamaraith and restrained ithwa. On the aligning with Russia. That's the point. Yeah, if you use that much violence. Ya, jika Anda menggunakan kekerasan sebanyak itu terhadap penduduk lokal, Anda tidak bisa berharap memenangkan hati mereka. Tepat sekali. Hal yang sama sayangnya berlaku sebaliknya. Maksud saya, tidak ada cara bagi Rusia untuk berharap bahwa orang Galicia dan Ukraina Barat akan pernah mencintai mereka, karena, ya, Yes, yes. And Russia don't want to conquer. Dan Rusia tidak ingin menaklukkan Ukraina Barat. Mereka tidak menginginkannya. Dari sudut pandang saya, Ukraina akan dibagi menjadi dua, mungkin 3 bagian. Wilayah di sebelah timur Dnieper akan menjadi wilayah Rusia, dan sisanya akan menjadi negara netral. Ada kemungkinan bahwa Polandia akan menduduki Galicia, karena Galicia pernah menjadi milik Polandia dari tahun 19 hingga 1935. Up from 1919 to 1939. Although what we are recently hearing from meskipun yang baru-baru ini kita dengar dari Polandia adalah bahwa mereka agak khawatir tentang jumlah orang Ukraina di dalam perbatasan mereka saat ini. Jadi tampaknya pemerintah saat ini tidak tertarik untuk benar-benar mengintegrasikan lebih banyak orang Ukraina ke dalam pandangan nasionalistik mereka tentang bagaimana seharusnya Polandia. A view of what Poland should be. Yes, that's right. That's right. Itu Ben, tetapi ada yang bermuasbi tu kuat yang Polandia dan yang empat. Peaceful abtening, tetapi juga permusuhan historis, karena fasis Ukraina membunuh hingga 1,000 orang Portugis menopor dan bab 4. In the years 43 and 44, up to 100,000 Poles in a very crucial way. Yang sangat penting, iberi prosim beradu di Polandia. Saya mengerti Polandia orang-orang pernah kami berwarning Ukraina. Ya, tidak membantu Ford. Ini membantu umumnya. As well. They helped us to die. Nobody must underestimate the level of animosity. Tidak ada yang boleh meremehkan tingkat permusuhan di dalam benua Eropa terhadap satu sama lain. Ini membawa saya ke pertanyaan ini. Uni Eropa, dengan segala kekurangan dan kesalahannya, telah melakukan keajaiban dengan menyatukan Prancis dan Jerman, dua negara yang secara historis senang saling membunuh. Uni Eropa juga menyelesaikan beberapa masalah. Jangan lupakan itu. Uni Eropa pada dasarnya membantu menyelesaikan konflik Irlandia Utara dan beberapa konflik lainnya. Dengan mengeropakan negara-negara tersebut, konflik pun hilang. Sekarang dalam kasus ini, justru terjadi sebaliknya. Ini membuatnya lebih buruk. Bisakah Anda menjelaskan kepada diri sendiri mengapa Uni Eropa tidak hanya gagal dengan sangat buruk, tetapi sebenarnya melakukan kebalikan dari menjadi proyek perdamaian? But actually did the opposite of being a peace project. It's near how forward to Wagner.
I think the European Union is approaching this Saya pikir Uni Eropa mendekati konflik ini, perang ini, dengan cara yang salah. Mereka ingin memperpanjang perang dan membawa populasi mereka sendiri lebih dalam ke dalam perang ini di Ukraina. Dan saya pikir kita diperintah oleh para penjudi yang dengan sadar menerima risiko perang nuklir di Eropa. Dan ya, Anda harus ingat, Rusia adalah kekuatan nuklir terkuat di dunia. Dan jika Moskow menyerah di bawah tekanan, Rusia akan menggunakan bom atom. Seperti yang dilaporkan oleh New York Times, Jenderal Surovikin, mantan komandan Rusia di Oblast Kherson, sudah mempertimbangkan hal ini pada tahun 2023. Kita sudah beberapa kali nyaris menghindari perang nuklir, neraka nuklir, dalam perang Ukraina ini. Alasan untuk perang ini di antara elit politik di Uni Eropa, itu adalah pertanyaan Anda, adalah mereka ingin mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka sendiri. They want to distract from their own failures. They have ruined their own countries. Mereka telah menghancurkan negara mereka sendiri secara ekonomi dan politik, melalui perang dan melalui sanksi. Mereka telah memposisikan diri mereka ke jalan buntu. Ini terutama berlaku untuk Jerman. Oleh karena itu, propaganda dimaksudkan untuk mengalihkan fokus agresi. Itulah poin utamanya. Kemarahan rakyat atas ketidakpuasan di negara mereka sendiri dialihkan ke musuh eksternal Rusia. Inilah cara elit politik Barat ingin mendapatkan waktu untuk terus memerintah. Itulah intinya. Uni Eropa telah sepenuhnya gagal sebagai proyek perdamaian, seperti yang disebutkan, dan telah merosot menjadi mesin perang. Keputusan-keputusan sedang dibuat di Parlemen Eropa yang hanya bisa dipahami Rusia sebagai deklarasi perang. That Russia can only understand as a declaration of war. This could actually lead to a nuclear catastrophe. Ini sebenarnya bisa menyebabkan bencana nuklir. Kita sekarang berada dalam kakistokrasi, pemerintahan yang terburuk. Mereka secara bertahap menghapus demokrasi untuk mengamankan kekuasaan kartel partai tradisional. Mengenai Donbas, itu tidak akan kembali ke Ukraina. Rusia memenangkan perang, dan sekarang ingin tuntutannya dipenuhi. Ukraina sedang dibagi, saya sudah menjelaskan itu. Semakin lama perang berlangsung, semakin sedikit Ukraina yang akan tersisa, dan semakin banyak orang yang akan terbunuh. Sinisme politisi Eropa juga bertanggung jawab atas hal ini. Uni Eropa bisa dan seharusnya mencegah perang ini, tetapi baik Berlin maupun UE tidak memulai satu pun inisiatif perdamaian. Ini berarti bahwa selain kekalahan militer dan penurunan ekonomi, ada juga kebangkrutan mal total di pihak politisi kita. Moral bankruptcy on the side of our politicians. Isn't it even worse? These people, Bukankah ini bahkan lebih buruk? we want peace, Orang-orang ini terus mengatakan, kami ingin damai. Kami akan membawa perdamaian melalui senjata. Senjata adalah jalan menuju perdamaian. Dan mereka tidak mengerti. Mereka tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami bahwa apa yang mereka lakukan justru membuat perang semakin buruk. Alih-alih menggunakan cara damai untuk mencapai perdamaian, mereka ingin menggunakan cara perang untuk mencapai perdamaian. Dan bagaimana Anda menghadapi orang-orang yang begitu? Bodoh? Karena ini juga menjadi masalah bagi para ahli strategi militer. Karena jika Anda berasumsi bahwa pihak lain rasional, maka Anda bisa mencoba berpikir dari sudut pandang mereka. Tetapi, jika Anda harus memahami bahwa orang-orang ini benar-benar bodoh, lalu bagaimana Anda menghadapinya? morons, then how do you deal with that? In 2022, Pada tahun 2022, saya bertemu dengan perwakilan Kremlin untuk pembicaraan rahasia di Moskow, dan mereka menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Mereka bertanya bagaimana cara menghadapi politisi gila yang telah kehilangan kontak dengan kenyataan, yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan saya menjawab, Anda tidak bisa berurusan dengan orang-orang seperti itu. Itu tidak mungkin. Mereka harus dikeluarkan dari bisnis. Kita membutuhkan elit baru. Dan ini adalah proyek untuk 20, 25, 30 tahun. Dan jika Anda melihat elit akademis di Eropa secara keseluruhan, terutama di Jerman, di universitas, di sekolah, di gereja, di bidang politik, di media, mereka semua berpikir dengan cara yang sama. Jadi elit akademis lengkap di Eropa Barat telah menjadi gila. Itulah intinya. Nah, dalam momen seperti itu, saya teringat kalimat William Shakespeare. "'Tis the time's plague when madmen lead the blind. Dithymro thithwis politici, dinis stes." and that's the political situation, and this is very dangerous.
this is extremely dangerous. Ini sangat berbahaya. Tapi kita tidak akan mengeluarkan mereka. Maksud saya, Anda bisa melihat sekarang bagaimana kakistokrasi ini, bagaimana orang-orang ini berusaha memastikan bahwa semua potensi oposisi dari dalam dihilangkan. Bukan. Di Rumania, baru-baru ini di Prancis, saya berbicara dengan seorang jurnalis Polandia yang mengatakan kepada saya bahwa di Polandia juga, oposisi pada dasarnya ditekan juga melalui langkah-langkah tradisional. Dan jika ini berlanjut, memang coba kita usaha, Teresa. Yang berforsensinya sendiri, jelas. Tapi itu mengkritis sambil mempersenjatai kembali, yang bisa lebih berbahaya, bukan? Which is even more dangerous, isn't it? It is absolutely the case. Memang benar, Eropa sedang merusak dirinya sendiri, dan ini akan berakhir buruk karena kita menjadi halaman belakang Amerika Serikat dan juga Federasi Rusia. Jadi kita tertinggal dalam pembangunan internasional. Ada pergeseran besar ke Asia Tenggara dalam kekuatan ekonomi, pergeseran dalam kekuatan ekonomi, dan kita kehilangan pijakan kita. Orang-orang tidak melihat itu. Mereka telah kehilangan kontak dengan realitas di Eropa Barat. They have lost the ground of reality in Western Europe. Jika Anda berusia 28 tahun, tetapi kapeng Anda ketuai hari ini, maksud saya, dengan semua pengalaman, apakah Dean tetap di Jerman dan mencoba mencari nafkah di sana? Atau apakah Anda terbanding tinggi? No, I would leave the country. I would go. Tidak, saya akan meninggalkan negara ini. Saya mungkin akan pergi ke Swiss, Singapura, atau Hong Kong, atau mungkin ke Federasi Rusia, ke Saint Petersburg. Saya tidak akan tinggal di Eropa karena saya melihat kemunduran di Eropa, secara ekonomi, politik, dan dalam hal kebebasan. Kita kehilangan dasar demokrasi. Saat ini kita hidup di Jerman dalam semacam demokrasi fasad, tidak lebih dari itu. We are living in Germany in a kind of facade democracy, nothing else. Do you think that there's Apakah Anda berpikir bahwa ada beberapa mekanisme untuk memperbaiki ini? Maksud saya, secara teori, demokrasi seharusnya bisa, begitu mereka benar-benar berjalan ke arah yang salah. Anda tahu, populasi mulai memahami bahwa mereka menderita, dan kemudian mereka memilih partai oposisi untuk berkuasa. Dan dengan demikian, Anda bisa mulai mengoreksi arah. Maksud saya, Jerman memiliki partai oposisi besar, yaitu AfD, bukan? Anfedet humi bemali stänktenlis redet till iwagen nekt. Till the pamp märkt rising hasjog nawe. Nemo, opise. Apak sapay jus they timo. But will this opposition grow? I think this opposition. Saya pikir oposisi ini akan tumbuh, dan ada dua kemungkinan. Di Jerman, kami memiliki dua partai yang berorientasi pada perdamaian dengan Rusia, AfD dan BSV, Partai Sarah Wagenknecht. Dari sudut pandang saya, partai-partai tersebut harus bekerja sama erat untuk mencapai perdamaian dengan Rusia. Jika mereka tidak melakukannya, AfD akan berubah menjadi kelompok politik sayap kanan transatlantik, menekan rakyat di Jerman dengan mendapatkan posisi pemerintahan untuk memotong pengeluaran jaminan sosial dan sebagainya. Ini akan menjadi cara yang salah dari sudut pandang saya. Di sisi lain, orang-orang harus berdemonstrasi untuk perdamaian. Mereka harus membawa minat mereka pada perdamaian ke jalanan. Namun di Jerman, orang-orang tidak melakukannya. Nah, yang bertanggung jawab atas bencana ini bukan hanya yang menyebabkannya. And we Julie kept the growth toward Thor and of woe is Ina. Who don't want to do something against this process. Can I ask you, and this is also quite difficult, but Bolehkah saya bertanya, dan ini juga cukup sulit, tetapi sesuatu yang banyak memenuhi pikiran saya saat ini adalah pertanyaan tentang penyerahan atau kapitulasi. Saya sangat percaya bahwa salah satu hal yang menyelamatkan Jepang dari mengalami nasib yang sama seperti Korea adalah karena Jepang mampu menyerah. Jepang mampu melakukan apa yang tak terpikirkan hanya beberapa bulan sebelumnya. Jerman tentu saja terkenal tidak menyerah, dan Rusia maju sampai ke bunker, bukan? Reisabel Berlin, and it denotes beresibut ruktikt, at the H-membit, the kumash step to optimize Markthorn. split it up into 4 and then 2 pieces for 40 years. It was horrible. But Itu mengerikan. Tetapi setelah pengalaman ini di Jerman, Anda dipaksa untuk menyerah, dan Anda dipaksa untuk berbalik 190 derajat dan menerima bahwa tidak, rezim Nazi adalah rezim yang jahat,
dan melakukan hal-hal yang paling mengerikan. Dan hari ini, Jerman menerima itu, bukan? Setiap orang Jerman menerima bahwa mereka tidak akan pernah menginginkan hal itu lagi. Namun, tidak terpikirkan bahwa, sekali lagi, penyerahan mungkin menjadi jalan menuju perdamaian. The Mavreswoord Menjelis Peace mengarah hal itu, bahwa penyerahan bukanlah konsep di Eropa saat ini untuk mencapai perdamaian. Well, I agree with Professor Glenn. Ya, saya setuju dengan Profesor Glenn Diesen dari Universitas Southeastern Norway. Dia mengatakan satu-satunya cara untuk membawa perdamaian ke Ukraina adalah agar Barat, NATO, Amerika Serikat, dan Brussel menerima tuntutan Rusia. Menyerah. Karena Rusia menuntut penyerahan. Tepat sekali. Karena Rusia akan terus berperang sampai Ukraina mengonfirmasi bahwa negara ini tetap netral. Ini adalah poin utama. Dan elit Barat tidak menerima itu, karena karier mereka sangat dekat dengan para penghasut perang di Amerika Serikat, terutama dalam Partai Demokrat. Mereka tidak mengikuti Donald Trump. Mereka ingin bersembunyi dan bertahan di ruang bawah tanah sampai Trump pergi. Dan mereka berharap perang akan berlangsung sampai Trump pergi. Dan mereka tidak akan menghancurkan setiap solusi perdamaian. Di satu sisi, ini adalah masalah psikologis. Mereka, dengan cara yang narsistik en inbertang, ini berhalap regrembith, nauwir dimmer ujak bertrias, en zijn het ibebong ideologie tingin en thank. They are living in a bubble of transatlantic ideology. But Donald Trump is currently using a sledgehammer. Donald Trump saat ini menggunakan palu godam untuk menghancurkan gelembung itu. Maksud saya ini akan menyakitkan. Ini akan sangat menyakitkan. Maksud saya, secara psikologis bagi orang-orang ini. Ya, nah kami tidak banyak membicarakan tentang Donbas seperti yang saya inginkan. Tetapi ini sangat menarik. Cara kami menghubungkan atau Anda menghubungkan berbagai tingkat ini. Patrick, apakah Anda ingin menambahkan sesuatu lagi? Patrick, do you want to add something more? Yes. I can tell a bit more about Donbas. Saya bisa menceritakan sedikit lebih banyak tentang Donbas dan, ya, bagaimana keadaan Donbas hari ini. Dan bagaimana struktur politik hari ini. Saya belajar di lapangan, ya, sejauh menyangkut struktur politik, konstitusi Rusia sekarang berlaku. Menurut ini, gubernur provinsi di Donbas ditunjuk oleh presiden sendiri dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Hal ini juga dapat dilihat di lapangan, misalnya dengan Kepala Pemerintahan Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin. Sejauh yang saya tahu, dia mengikut garis Kremlin, tidak yang lain. Sementara itu, wilayah Rusia istat alih sponsor. Mereka alih sponsor 4 oblast yang telah tergabung ke Federasi Rusia. Which have been incorporated in the Russian Federation. And this means that Russian regions are actively... Dan ini berarti bahwa wilayah-wilayah Rusia secara aktif memberikan bantuan rekonstruksi secara militer, politik, dan ekonomi. Saya juga diberitahu bahwa Presiden Putin sebagian mengawasi rekonstruksi itu sendiri. Dia juga berada di Mariupol dan diberi informasi tentang bagaimana kemajuan pembangunan distrik baru, rumah baru, dan perumahan baru. Dia juga mengirim perwakilan untuk memantau misalnya harga makanan. Penting untuk dicatat bahwa keempat distrik tersebut masih merupakan zona perang. Oleh karena itu, hukum darurat berlaku dan komandan militer pada akhirnya yang bertanggung jawab. Hal ini juga tercermin misalnya dalam jam malam. Pada pukul 10 malam, Anda tidak lagi diizinkan berada di jalan tanpa izin khusus. Berbeda dengan di Rusia, pria muda masih diwajibkan untuk masuk militer. Unlike in Russia, young men are still conscripted into the military. And my overall impression is that... Dan kesan keseluruhan saya adalah bahwa Donbas diperintah dari Moskow, tetapi pemerintah pusat mendapat dukungan dari pejabat regional dan masyarakat lokal penduduknya. Namun, ini adalah pengecualian. Antara tahun 2014 dan 2022, CIA dan Dinas Rahasia Ukraina SBU mencoba membentuk semacam organisasi stay behind di daerah Melitopol. Ini adalah tentara bawah tanah rahasia yang seharusnya memulai perang gerilya jika terjadi serangan Rusia. Kota Melitopol terletak secara strategis antara Rusia dan Crimea, di tengah-tengah Dnieper dan Laut Azov. Dan organisasi stay behind ini memiliki gudang senjata rahasia dan gudang bahan peledak, dan masih melakukan serangan di daerah Melitopol. And still carries out attacks in the Melitopol area.
I spoke to a man who, as a civilian, he was... Saya berbicara dengan seorang pria yang, sebagai manajer administrasi sipil, menjadi target serangan. Dia kehilangan satu kaki ketika sebuah bom mobil meledak. Dan saya pikir itu menarik. Namun saya harus menambahkan, ketika saya berada di Donbas pada musim gugur 2022, beberapa kota dan desa benar-benar hancur. Mariupol misalnya, saya perkirakan hancur hingga 80%. Antrian panjang di mana-mana untuk distribusi makanan, anak-anak terlantar, tunawisma, rumah-rumah tertutup, fasad yang terbakar, dan semua itu. Sementara itu, infrastruktur sedang dibangun kembali. Rumah-rumah apartemen sedang direnovasi. Jendela baru telah dipasang di mana di sekolah-sekolah atau sekolah baru dibangun. Konstruksi menciptakan lapangan kerja baru di Donbas. Akibatnya, bagi orang yang melarikan emergency detain, Donbas sekarang mendilah imigrasi. Penting saya dicatat bahwa Rusia terus menerima yang terbang dari Ukraina. PBB menyebutkan 2,0 pelajar. Rakyat terus siap melapor sedang kita seni tutup hingsi. Sulit untuk menentukan jumlah pastinya, karena banyak orang telah ditampung dengan kerabat atau sekarang telah mengambil kewarganegaraan Rusia. Pensiun sekarang telah dinaikkan ke tingkat Rusia. Saya memberitahu Anda bahwa ini berarti para pensiunan memiliki uang 3 kali lebih banyak di kantong mereka daripada sebelumnya. Ini memperkuat daya beli dan loyalitas terhadap kepemimpinan juga. Dan banyak orang benar-benar trauma oleh perang. Saya berbicara dengan guru-guru di Mariupol yang mengajar anak-anak seperti itu. Mereka memberitahu saya bahwa ketika bel berbunyi saat istirahat, beberapa anak merangkak di bawah meja karena mereka mengira itu adalah peringatan bom. Dan meskipun pembicaraan bilateral antara Washington dan Moskow telah menimbulkan optimisme bahwa perang dapat diakhiri, perang dalam pikiran anak-anak itu tidak akan pernah berakhir. It's that things. Sebelumnya bermelt, bagi prim tabbers Rusiu, nu orang berstau krain de brastring, des them of all, des ramni de ford Edinburgh and Ukraine. Especially the city of Melitopol, was handed over to the Russian army without a fight. That's why there is no destruction. Itu maber, tidak ada kehancuran di kota. Saya berada di sebuah restoran Armenia di sana, dan pemiliknya, keluarga tersebut cenderung secara politik ke arah Rusia tetapi based di Ukraina. Mereka dapat memikirkan Grace Sendap dikenali. Merhawit terut main nekat bisnis map. Tidak ada apa. They can continue to run their business. There's nothing. And so you haven't seen... Anda belum melihat adanya kerugian sistematis bagi penduduk berbahasa Ukraina di Donbas yang sekarang dikuasai Rusia. No, because this is normal in Russia. Tidak, karena ini normal di Rusia. Ini adalah negara multi-etnis. Di seluruh Rusia, hal yang sama terjadi. Berbagai etnis, berbagai kelompok orang hidup bersama, dan ini adalah tanda yang baik. Ya, ini adalah tanda yang baik. Bahkan sebelum invasi Rusia, semua orang di Donbas berbicara bahasa Rusia dengan aksen Ukraina. Bahasa Rusia sekarang menjadi bahasa resmi di sana. Kurikulum sekolah telah disesuaikan dengan kurikulum Rusia, dan guru dilatih sesuai dengan cara Rusia. Bepuedes gaver pristang bertsuk utkruiden ring control way. Tetapi make fall, not with a step forward strength. Ja, it is sword argument for inchmal here. This puts them to a disadvantage. I never saw that. That's a very positive thing. And Itu adalah hal yang sangat positif. Dan Anda tahu, saya minta maaf. Tetapi kita sudah mencapai batas waktu 1 jam, jadi kita harus berhenti di sini. Tetapi jika orang ingin mengikuti Anda, juga seperti audiens berbahasa Inggris, apakah Anda menerbitkan dalam bahasa Inggris atau terutama dalam bahasa Jerman? Atau adakah tempat untuk membeli lisan Anda? Ya, Anda membaca beberapa artikel online yang saya tulis di majalah Kanada, majalah Post Hill. It is a bank, beberapa artikel. Borskotheim dalam bahasa Jerman. Mostly I'm publishing in German language. Okay, and I will put the link. Oke, dan saya akan menaruh tautan ke publikasi Anda dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Jerman di deskripsi.
Semua orang pergi dan baca dari Patrick. Diskemeresbanakan Ban Borgse. Dan penayap Yusishna Bahawawasan hari ini. Thank you very much for all the insights today. Thanks. Nermas Demirth. Tinang Pichura Gatinda. To you.